Selamat malam ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam saat teduh bersama KWJ Maranatha. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari siapkan diri dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini yang boleh kami lewati dan bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami dimampukan untuk menghadapi dan melewati kehidupan sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menolong kami ketika firman yang Tuhan taburkan bagi kami bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terlebih dapat kami terapkan dalam perjalanan dan pergumulan hidup kami setiap waktu. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam hari ini dengan tema Di manakah Tuhan? Terambil dari Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setiap kita pasti memiliki pergumulan. Tapi kita percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Ada sebuah kesaksian dari seorang ibu. Mari kita dengarkan. Ada seorang ibu mendatangi hamba Tuhan dengan ekspresi penuh kekecewaan. Ibu tersebut mengungkapkan betapa kecewanya dia dengan Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan tidaklah adil dan tidak sungguh-sungguh mengasihinya. Bahkan, dia beranggapan bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak ada. Hal tersebut disebabkan karena peristiwa demi peristiwa pahit yang terjadi dalam kehidupannya. Belum lama suaminya meninggal secara tiba-tiba karena terpapar COVID-19. Kemudian disusul dengan anaknya yang sakit dan rumahnya pun terkena angin puting beliung. Ibu ini lantas mempertanyakan, di manakah Tuhan ketika dia sedang mengalami keterpurukan? Tidakkah Tuhan memperhitungkan apa yang telah dilakukannya di sepanjang hidupnya untuk Tuhan? Dia dan suaminya ikut pelayanan, bahkan memberi persembahan. Namun, apa yang dia dapatkan, semuanya begitu menyakitkan. Seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak peduli dengan keadaannya. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berapa banyak di antara kita mungkin pernah atau sedang mengalami situasi seperti yang dialami oleh ibu ini. Kita merasa bahwa keadaan hidup yang dialami sudah sedemikian terpuruk. Istilahnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Pergumulan demi pergumulan seakan-akan tidak ada habisnya, sampai
menguras semua apa yang kita miliki. Bahkan mengambil seseorang yang selama ini sangat kita kasihi dan kita sayangi. Kemudian kita mulai bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan itu memang ada? Di manakah Tuhan ketika kita sedang terpuruk? Ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya, memang tidaklah mudah untuk merespon suatu pergumulan yang datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Dengan sikap bersyukur, sabar, dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang percaya merespon hal-hal tersebut dengan sikap tidak kecewa dan menyerahkan kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi pada kita. Bahkan mengambil apa yang selama ini kita kasihi. Namun kita harus tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dengan hal-hal tersebut. Yang pertama, supaya kita lebih mengasihi dan memprioritaskan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Mungkin selama ini prioritas kita teralihkan dengan hal-hal lain yang membuat kita terlena dan melupakan Tuhan. Yang kedua, seringkali ini cara Tuhan untuk menyatakan kuasa mukjizat-Nya, agar manusia tahu bahwa Tuhan ada dan memiliki kuasa untuk melakukan apapun juga. Menyatakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang ketiga, ini juga cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Mungkin ada banyak karakter dalam diri kita yang perlu diubahkan. Pergumulan dan tantangan seringkali menjadi cara Tuhan untuk membentuk karakter kita, supaya kita semakin sempurna di hadapannya. Yang keempat, hal ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia yang kita kasihi dan kita sayangi, bahkan yang kita anggap berharga sekalipun, hanya bersifat sementara dan fana. Tuhan mau kita tidak mengikatkan diri dengan hal-hal tersebut, sebab bagian kita adalah surga, bukan dunia. Yang kelima, barangkali inilah cara Tuhan menguji iman kita. Seberapa dalam dan besarnya kepercayaan kita kepada Tuhan di saat-saat mengalami keterpurukan. Masihkah iman kita tetap bertahan? Ataukah sebaliknya, iman kita menjadi lemah? Yang keenam, segala sesuatu ada di bawah otoritasnya Tuhan. Tuhan punya hak atas kehidupan kita. Dan Tuhan berhak memproses kita sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami semakin kuat bahwa ketika kami mempunyai masalah, namun kami tidak sendiri. Kami punya harapan. Tolonglah Tuhan, supaya kami mengerti bahwa masalah-masalah yang kami alami
tidak lebih besar dari kekuatan kami. Kalau lebih, Tuhanlah yang akan menolong dan menanggungnya, supaya kami bisa jalan dengan cara yang benar. Mampukan kami supaya kami mengerti bahwa Tuhan lebih tahu dari semua yang kami alami. Kami harus tetap setia dalam proses untuk terang bagi jalan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.